Salam jiwa suci, ketemu lagi dalam acara Mirror mendengarkan cerita-cerita horor dari Siga TV. Ini cerita kembali dari Mr. Siga dalam acara Mirror ini sebuah kejadian nyata tanpa rekayasa karena pengalaman pribadi. Jadi kita bisa menjelaskan, menerangkan kepada sahabat-sahabat Siga tentang cerita ini. Bahwa cerita ini memang benar adanya tanpa sebuah hayalan apapun, tanpa sebuah imajinasi atau kejadian-kejadian fata morgana. Ini kejadian yang benar nyata sekali. Nah, kejadiannya seperti ini. Kejadian itu masih berkisar di tahun 1992 apa 93. Pada waktu itu kita masih berdomisili di daerah Kalteng, Kalimantan Tengah, di daerah Palang Pisau, Bahaur, atau tepatnya di Kecamatan Bahaur, di Desa Pandansari juga. Masih pengalaman-pengalaman seperti itu. Nah, di kampung Mr. Siga itu sangat terpencil sekali. Pada tahun itu tidak ada jalur darat, yang ada jalur laut saja. Mau ke tempat kecamatan kita atau mau berobat jauh sekali dari tempat kami tinggal itu. Kami adalah orang tua Mr. Siga pada waktu itu adalah tran lokal, yang transnya itu keinginan pribadi untuk ke daerah mana itu untuk keinginan pribadi, tapi tetap dibantu orang pemerintah daerah pada waktu itu untuk mencari tanah atau lahan tempat tinggal. Pada tahun itu pohon masih gede-gede, diameter pohon masih gede-gede di tempat Mr. Siga itu. Kerjaan nanam kelapa orang tua Mr. Siga dan mencari ikan. Sekarang kampung itu sudah tidak ada lagi. Sekarang daerah Pandansari itu sudah tidak ada lagi. Sekarang sudah, katanya Mr. Siga belum pulang ke kampung itu, tapi sudah hampir 20 tahun ini kabar beritanya sudah menjadi lahan sawit daerah sana. Nah, ini kejadian. Jadi pada waktu itu kami itu bersama 3 teman Mr. Siga seusia, kami masih mungkin kelas 2 kelas 3 SD pada waktu itu. Kita itu mencari nipah, sahabat Siga. Mungkin orang-orang Kalimantan tahu nipah, buah yang mirip dengan buah pohon sagu, mirip sekali, tapi buahnya itu lumayan segede ini, tapi isinya tuh bulat-bulat seperti buah kolang-kaling, seperti kelapa lah isinya. Kami pakai jupung atau perahu kecil. Jadi di tempat kami itu sahabat-sahabat Siga tidak ada yang namanya sepeda motor, mobil, akses darat tidak ada. Bahkan Mr. Siga sendiri belum pernah melihat yang namanya sepeda. Setelah kelas 4 SD baru tahu bahwa di dunia ini ada sepeda. Di tempat Mr. Siga itu hampir tidak ada televisi. Jadi terisolasi cuman sekitar 10 keluarga dengan jarak rumah yang jauh-jauh. Kami kalau sekolah jauh sekali menempuh jalur laut atau jalur sungai pada waktu itu, dan baju seragam sekolah pun tidak ada, baju biasa-biasa aja dan tidak pakai sendal, saking terpencilnya. Nah, pada waktu itu kita mencari nipah sore-sore jam 3-an sama 2 orang kawan Mr. Siga, teman waktu itu masih kecil. Kita mendayung perahu jauh dari tempat rumah Mr. Siga tuh ke dalam hutan, cuman karena memang jalur sungai, daerah rawa, daerah kami sampailah. Nah, pada waktu itu masih ada suku Dayak primitif yang terisolasi. Jadi suku Dayak primitif yang terisolasi itu, dia ada 3 buah rumah dikasihnya pagar. Jadi 3 buah rumah dikasihnya pagar, rumahnya di atas air pada waktu itu. Nah, kami masih ada suku itu dan dia tidak mau sekolah dan beradaptasi dengan masyarakat. Dan bahkan ada teman Mr. Siga sendiri, suku Dayak situ, yang sering Mr. Siga ngobrol sama dia, pernah lah ngobrol-ngobrol seumuran dengan Mr. Siga, namanya Kuan, yang orang suku Dayak itu. Jadi kita jalan. Pada waktu itu Mr. Siga ngelihat ada jebakan-jebakan monyet. Kami kan cari nipah, cari pohon nipah itu. Di atas pohon nipah tuh banyak jebakan monyet dari bambu, dari batang nipah itu, semacam duri lah, yang kalau dipegang ada pegasnya. Itu monyet itu bisa tertusuk dengan duri-duri runcing itu dan mati. Nah, mungkin monyet itu dimakannya oleh suku Dayak itu. Jadi kami ngelihat, cuman atmosfer di sana auranya tuh dingin, tapi kami tetap, aura negatifnya tuh, aura mistisnya tuh luar biasa. Kami tetap mencari pohon nipah gitu. Dan tidak sengaja kami pada waktu itu ada monyet yang masih hidup dalam kurungan. Kami lepaskanlah monyet itu.
kasihan lah melihat ada monyet yang sudah mati tertusuk apa segala macam. Nah waktu kami melepaskan itu, kami langsung didatangin orang di belakang kami. Cuman dia lewat alur tanahnya kan ada sungai, cuman ada tanah-tanah yang bisa diinjak. Sudah ada orang berpakaian Dayak tapi badannya ini penuh kapur semuanya, putih seperti sarung tangan Mr. Siga. Cuman pakai mahkota dia pada waktu, tinggi gede, pakai celana dalam doang kan, pakai tombak pada waktu itu, persis ada di belakang kami pada waktu itu. Tapi itu memang jahil, bukan hal yang gaib. Dia mau bilang, katanya kalau bahasanya tuh kami ngerti menafsirkan, katanya kamu melewati batas, katanya kayak gitu aja, pulang katanya. Kata yang putih itu kami merinding. Akhirnya kami pulanglah. Cuman ingat sampai sekarang orang tuh semacam seperti seorang kesatria, pulang katanya. Dan memandang tuh kayak emosi banget dari mukanya tuh. Jika andai kata kami ini bukan anak kecil atau apa, kayak mau ditombaknya atau mau dibunuhnya, cuman ditahannya. Kami langsung pergi, balik perahu langsung pergi. Selesai, tapi udah dapat buah nipah apa pergi. Ceritalah ke orang tua kami, sampai di rumah gelisah kami mandi, ketakutan. Sosok itu tuh semacam, kalau kami lihat ke belakang dia selalu mengikuti kami di atas daratan tuh, naik pohon mengikuti kami terus sampai kami keluar batas itu. Jadi sesampai di rumah cerita, nah hati-hati kata orang tua Mr. Siga, itu kamu melewati batas katanya, hati-hati kalau kena sangga kalau duduk. Karena nanti saya ceritakan tentang sangga atau batas dari orang-orang Dayak itu memasang yang namanya sangga di setiap batas tempat rumahnya atau kebunnya, supaya kalau orang melewati itu, orang itu akan bermasalah atau kena penyakit atau apa itu. Tapi orang-orang Dayaknya sebenarnya bagus, dia tidak mau memulai apapun kecuali diganggu. Itu kami melewati batas karena membuka jebakan-jebakan monyet gitu. Nah setelah kami keluar kampung tadi, dia ada berdiri dan tidak mengikuti kami lagi, memandang dengan tombak di tangan. Cuma putih orangnya itu, seperti ada kapurnya di badannya, cuma bersih. Sesampai di rumah cerita itu tadi mandi-mandi. Paginya, itu kejadiannya, paginya sahabat-sahabat Siga mimpi Mr. Siga ini dilempar kayu ulin potongan kayu ulin sekitar 2 jengkal 2 kilan itu dimimpi, tapi dilemparlah di telinga sebelah kiri. Mimpi Mr. Siga pada waktu itu. Ketika dilempar, sudah dalam mimpi itu, ketika Mr. Siga bangun, itu telinga Mr. Siga di sini sebelah sini sampai ke leher itu bengkak seperti sendal besarnya, dan ini nyata bengkaklah seperti sendal di sini. Dan ditanyailah teman Mr. Siga yang berdua itu, sama, cuman bengkaknya ada di telinga sebelah sini sama bengkaknya semuanya. Dan akhirnya adat istiadat di sana, ada orang alim atau ada tuan guru di sana yang bisa memediasikan dengan orang Dayak tadi secara batin, tidak harus ke kampungnya. Rencana kami mau ke kampungnya untuk melakukan apa semacam sesajen lah, permohonan maaf, tapi ternyata bisa di rumah guru itu, dan guru itu tadilah mengkomunikasikan dengan Dayak secara goibnya, secara batinnya. Akhirnya penyakit di telinga kami itu mau pecah itu sebenarnya sahabat Siga. Telinga, bayangkan kalau telinga pipi semua mengembang sampai segede kepala, segede sendal lah, memanjang, mau pecah. Nah setelah dirituali itu mungkin sekitar 2 jam, perubahan itu luar biasa, menyusut. Kata orang tua kakek Mr. Siga pada waktu itu, jika andai kata tidak dirituali, ini akan pecah, bocor, mau dibunuhnya katanya secara ini, karena berani benar membebaskan monyet yang jeratan itu tadi. Nah itu pengalaman Mr. Siga, dan Mr. Siga ingat sampai sekarang karena itu dialami Mr. Siga sendiri. Nah itu hati-hati kita setiap masuk kampung orang, setiap kita masuk areal perkebunan orang, atau memasuki daerah-daerah mistis yang rawan dengan hal-hal yang gaib, sebaiknya kita mengutarakan salam dulu supaya kita tidak diganggu oleh makhluk-makhluk gaib atau apapun, supaya kita lebih berhati-hati lah pada intinya di daerah-daerah sakral yang, apalagi daerah-daerah yang terkenal mistis yang kita belum pernah ke sana. Nah itu aja dari Mr. Siga, salam jiwa suci, terima kasih.